Saudara-saudari terkasih, hari Minggu ini adalah hari Minggu Advent yang pertama, Minggu 27 November 2022. Ada 3 bacaan yang akan kita dengarkan dan kita renungkan pada hari Minggu Advent yang pertama ini. Bacaan pertama dari kitab Yesaya, bacaan kedua surat Rasul Paulus kepada umat di Roma, dan bacaan Injil dari Injil Matius. Bacaan pertama berisi nubuat Nabi Yesaya yang menampilkan tentang Sion atau Yerusalem sebagai tujuan peziarahan orang, tempat orang akan berkumpul kembali, dan sekaligus tempat orang mengalami damai sejahtera dari Allah. Nabi Yesaya dengan sangat indah menampilkan nubuat yang meneguhkan, yang menggembirakan, yang memberikan harapan dan penghiburan. Sementara bacaan kedua, di sana disampaikan tentang sebuah ajakan kepada orang beriman Kristiani untuk sadar dan mau bertobat, meninggalkan segala tindakan yang tercela dan kefasikan, dan kembali mengenakan perlengkapan rohani. Artinya hidup seturut jalan dan kehendak Tuhan, melakukan hal-hal yang baik, yang terpuji, membawa harapan dan kegembiraan dalam kehidupan ini. Sementara bacaan Injil mengajak kita untuk merenungkan apa arti kedatangan Mesias, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk berjaga-jaga dan berdoa. Renungan-renungan kita akan renungkan, dan semoga maknanya membantu kita mempersiapkan diri sebaik mungkin menyongsong perayaan Natal yang mulia dan kudus. Saudara-saudari terkasih, pada Minggu Advent yang pertama ini, kita diundang untuk mendengarkan dan merenungkan Injil Matius bab 24 ayat 37 sampai 44. Inti dari bacaan Injil berbicara tentang kedatangan Anak Manusia, atau bisa kita bahasakan kedatangan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Menarik bahwa penginjil Matius menampilkan bahwa sebagaimana pada zaman Nuh, demikian juga kelak pada zaman kedatangan Anak Manusia. Kisah Nuh merupakan kisah yang sangat populer dan kita tahu dengan sangat baik dari Perjanjian Lama, khususnya dari kitab Kejadian. Kisah Nuh terkait dengan kisah air bah, di mana Tuhan melihat bahwa manusia sudah rusak kelakuannya, melakukan kejahatan dan melakukan kekerasan. Karena itu Tuhan datang membawa atau mendatangkan air bah di muka bumi ini, dan semuanya binasa. Semua orang hidup apa adanya, tidak peduli dengan rencana dan panggilan Tuhan, dan akhirnya mereka binasa. Tetapi kisah air bah juga mengajari kita makna yang sesungguhnya dari peristiwa itu. Air bah memang menghancurkan, membinasakan, dan mematikan segala sesuatu, tetapi itu bukanlah akhir dari tindakan Allah. Allah tidak mau membinasakan, Allah tidak mau menghancurkan, tetapi kisah air bah sebenarnya lebih tepat dikatakan kisah pemurnian. Apa yang rusak, apa yang lama, apa yang kurang baik, itu dipulihkan supaya menjadi ciptaan baru kembali. Jadi kisah air bah
yang membawa kebinasaan. Sebenarnya yang mau ditampilkan di sana bukanlah soal penghancuran, tetapi soal pemurnian dan juga soal penciptaan kembali menjadi manusia yang baru. Kalau dulu air bah datang membersihkan, memurnikan kembali alam ciptaan dan manusia ini, dalam kekristenan dewasa ini kita mengalami bahwa pembaptisan adalah pemurnian, penyucian kita sebagai murid-murid Tuhan. Oleh karena itu, panggilan untuk menjadi murid-murid Tuhan, kita harus syukuri bahwa melalui pembaptisan kita sudah dimurnikan, kita sudah dikuduskan untuk menjadi manusia baru dalam Kristus. Nah, sekarang tugas kita adalah mempersiapkan diri menyambut kedatangan anak manusia, menyambut kedatangan Tuhan sendiri. Injil mengingatkan kita dan memperingati kita dengan kata-kata yang indah. Seperti pencuri, dia datang tiba-tiba, demikianlah juga kita harus bersiap sedia dan berjaga-jaga. Ini sangat menarik kita renungkan. Kata berjaga-jaga dan kata siap sedia merupakan kata kunci untuk menyambut kedatangan anak manusia, untuk menantikan datangnya Sang Juru Selamat. Saya selalu membayangkan, itu seperti anak sekolah yang akan menghadapi ujian. Kalau setiap hari dia belajar, dia mempersiapkan diri dengan baik, maka kapanpun gurunya atau dosennya mengatakan hari ini kita ujian, bagi dia tidak ada masalah. Karena dia sudah mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin hari demi hari. Sementara anak yang malas-malasan tidak mau peduli, ketika gurunya tiba-tiba mengatakan hari ini kita ujian, dia akan panik. Dia tidak siap dan kemungkinan besar dia tidak akan lulus ujian. Oleh karena itu, kurang lebih hal yang sama yang diwartakan oleh Injil hari ini. Kunci untuk menyongsong atau menyambut kedatangan Tuhan anak manusia adalah berjaga-jaga, adalah siap sedia. Apa artinya berjaga-jaga dan apa artinya siap sedia? Ada dua hal yang harus kita garis bawahi dalam kata berjaga-jaga dan dalam kata siap sedia. Yang pertama adalah berjaga-jaga dalam doa. Doa menjadi kekuatan kita, doa menjadi harapan kita, doa menjadi perlengkapan rohani kita. Jadi cara terbaik untuk mengantisipasi atau untuk mempersiapkan kedatangan Sang Juru Selamat adalah berjaga-jaga dengan berdoa. Kita tentu ingat kisah Yesus di Taman Getsemani. Dia ditemani oleh 3 orang muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ketiga-tiganya jatuh tertidur. Dan 3 kali Yesus mengingatkan berjaga-jagalah dan berdoalah. Roh memang kuat, tetapi daging lemah. Karena itu berjaga-jagalah, supaya kalian tidak jatuh dalam pencobaan. Tapi apa yang terjadi? Ketiga murid itu tidak mampu berjaga-jaga. Mereka jatuh tertidur dan tidak kuat untuk berkanjang dalam doa. Kebalikan dengan Yesus, setelah dia memperingatkan muridnya, dia berpasrah total kepada Tuhan dalam doa. Tidak mudah pergulatan yang dihadapi oleh Yesus. Tidak mudah salib yang harus dia pikul. Dia bahkan sampai pada pergulatan yang sangat berat dengan kata-katanya, Tuhan, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi persis doalah yang menjadi kekuatannya, maka dia pun mengatakan, tapi bukanlah kehendakku yang terjadi Tuhan, melainkan kehendak-Mu lah. Dan kita ingat dalam kisah itu di Taman Getsemani,
Ketika Yesus berpasrah total dalam doa, dikatakan ada malaikat yang datang memberikan dia kekuatan. Maka kata kunci pertama dalam mempersiapkan kedatangan Sang Juru Selamat, Tuhan kita yang mulia, adalah berjaga-jaga dalam doa. Poin yang kedua, untuk siap sedia adalah panggilan untuk mau peduli dengan sesama. Masa pandemi yang mengungkung kita bahkan lebih 2 tahun, itu masa yang tidak mudah. Banyak orang menderita, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang menjual apa yang dia miliki untuk bertahan hidup. Dan dalam situasi itu, kata solidaritas, kata perhatian kepada sesama, menjadi kata kunci untuk saling menjaga dan memperhatikan satu sama lain. Kita ingat dalam Kisah Para Rasul, cara jemaat yang pertama. Di antara mereka, bahkan ada yang menjual harta miliknya, membagi-bagikan harta milik itu supaya tidak ada orang yang berkekurangan. Ini kata kunci apa arti solidaritas, apa arti memperhatikan satu sama lain, terutama kepada saudara-saudari kita yang miskin, menderita, tersingkirkan, dan tidak memiliki apa-apa. Oleh karena itu kita bersyukur bahwa Minggu Advent yang pertama ini kesempatan yang indah bagi kita untuk mempersiapkan diri menyambut Natal, kedatangan Sang Juru Selamat. Dan Injil hari ini memberikan kita bekal atau tips bagaimana mempersiapkan kedatangan Yesus dengan sebaik mungkin. Berjaga-jagalah dan siap sedia. Kita berjaga-jaga dengan berkanjang dalam doa yang tekun, dan kita dipanggil untuk membangun sikap bela rasa, kepedulian kepada sesama, dan solidaritas kepada yang berkekurangan dan membutuhkan uluran tangan sesama. Selamat mempersiapkan Natal, selamat merayakan hari Minggu Advent yang pertama. Semoga berkat Tuhan melimpah kepada kita semua. Tuhan memberkati.